ya wajah sururi Allah ya salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isiru wa ghali anta misbahus suduri Allah ya salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wastaqul qalin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis an-nikahu sunnati wa sunnatil anbiya min qabli faman raghiba sunnati falaysa minni sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sehat semuanya? Kantongnya sehat Pak? Alhamdulillah. Harga sawit hari ini 7.000 Pak, dikurangi 5.000 ya Pak ya, jadi tinggal 2.000. Bapak Ibu rahmat Allah SWT, dengan berakhirnya doa yang telah kita sampaikan tadi, maka ada satu harapan kepada kita bersama. Semoga kepada calon kedua mempelai besok pagi di dalam melaksanakan akad nikahnya dilancarkan oleh Allah SWT, dan kepada keduanya mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang aman, nyaman, damai, tentram, baik, yang diliputi dengan penuh cinta, kasih dan sayang dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan selanjutnya kepada ibunda ibu ini, insya Allah tanggal 20 Mei yang akan datang melaksanakan umroh ke Tanah Suci Mekah. Semoga selamat di dalam perjalanannya, berangkat maupun pulangnya, sehat walafiat, selamat di Tanah Suci, pulang membawa keberkahan kepada pribadi beliau, keluarga beliau, kepada kita semuanya, mabrur dan mabrurah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam acara tasyakuran sekaligus tausiah dalam menghadapi akad nikah putri kita ataupun adik kita yang bernama Puspa Dewi Anjar bin almarhum Bapak Samiun dengan Dimas Muhajir di Cahyo bin Bapak Madio yang akan dilaksanakan besok pagi di Masjid kita Nurul Hikmah. Ada satu kita selipkan doa tadi yang telah kita aminkan bersama, yang mana doa itu tadi adalah Allahumma alif bainahuma Adam wa Hawa, Allahumma alif bainahuma kama alafta Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta Yusufa wa Zulaikha, wa alif bainahuma kama alafta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Siti Khadijatil Kubra birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya adalah, ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kedua mempelai seperti keluarganya Nabi Adam dan Hawa. Amin ya rabbal. Pak, kenal Adam? Kenal Nabi Adam?
Kapan kenalannya? Di Facebook ya. Nabi Adam itu adalah manusia yang pertama, manusia yang diciptakan di dalam surga. Tapi namun demikian, kata orang Jawa, opotine sakmono, masih ada ujian diberikan oleh Allah. Apa ujiannya? Diciptakan sendirian di dalam surga awak. Dia gersah ke sana kemari cuma sendirian. Coba Bapak bayangin nih, di dalam surga aja masih ada masalah, apalagi kita yang masih berada di alam dunia. Apa masalah Adam yang pertama? Masalah Adam yang pertama adalah ia tidak memiliki kekasih atau kawan hidup atau istri. Maka doa pertama beliau adalah, ya Allah, jadikan diriku ini untuk pasanganku. Maka dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, yakni Siti Hawa. Sudah diciptakan Siti Hawa, apakah sudah tenang keluarganya? Tidak, masih juga ada masalah. Apa kata Allah? Hai Adam dan Hawa, seluruh permintaanmu aku kabulkan. Surga ini milikmu. Surga seluas langit dan bumi ini, kata Allah, milikmu. Apa yang kau minta aku kasih, di dalamnya ada. Semuanya ada. Tapi satu permintaanku, kata Allah, jangan engkau dekati, apalagi engkau makan yang namanya buah kuldi. Tapi nafsu tadi, permasalahan timbul. Datang istrinya, bang, pinjam aja lah. Dicobalah, enak itu. Begitu dikinyam, akhirnya apa? Keluar daripada surga, dikeluarkan oleh Allah neng dunia, dikeluarkan ke dunia. Setelah keluar ke dunia, apakah sudah tentram? Tidak, masih juga ada masalah. Lahir anaknya Qabil dan Kabil, dinikahkan, berbantah-bantahan, berbunuh-bunuhan. Kisah sekelumit dari doa kita ini apa, ayahanda bunda, saudara-saudara nama Allah Subhanahu wa taala? Ternyata keluarga Nabi Adam saja yang sudah di dalam surga masih punya masalah, apalagi kita. Tapi endingnya, hasil akhirnya, Adam dan Hawa keluarganya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal. Yang kedua, doa tadi kita selipkan, Allahumma ya Allah alif bainahuma kama alafta Yusufa wa Zulaiha. Ya Allah, berilah kebaikan kepada kedua pengantin ini seperti engkau memberikan kebaikan kepada keluarga Nabi Yusuf alaihissalam, juga kepada Siti Zulaiha. Pak, ngantuk Pak? Lanjut Pak. Tengok aja engkau ke depan itu Pak, nggak ngantuk nanti. Aku aja yang jauh nggak ngantuk, apalagi Bapak yang dekat tuh angguk Pak. Yusuf, tahu Yusuf? Ada nama Bapak Yusuf di sini? Kalau orang non Muslim bukan Yusuf, Yosef Pak. Yusuf larinya ke Yesret. Kalau Jibril larinya ke Gabriel kalau mereka. Yusuf sebelum diangkat menjadi nabi, apa ada masalah? Ada. Ketika lajang dia dimasukkan oleh saudaranya 11 orang, dimasukkan ke sumur tua. Diambil oleh saudagar kaya raya, ketika mengambil air itu, ditariknya tali itu tadi, lalu dijual di kerajaan Kiftir. Setelah dijual menjadi budak, dihina, apalagi Pak, namanya budak sahaya, lalu difitnah saking gantengnya Pak. Nabi Yusuf itu ganteng Pak. Kalau mau nengok gantengnya Nabi Yusuf, tengok kemari Pak yang ceramah Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Pak RT jangan batuk. Nah, kurang lebihnya Nabi Yusuf kayak gini ya. Kurang lebihnya, kurangnya banyak, lebihnya sama sekali tidak ada. Setelah dipenjara, dikeluarkan Pak, dia diangkat menjadi raja sekaligus nabi, memperistri Siti Zulaiha. Ya, dari masalah timbullah berkah, dari berkah timbul sakinah, mawaddah, warahmah. Doa yang ketiga, Allahumma alif bainahuma kama alafta nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Siti Khadijah kubra birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kepada kedua calon pengantin ini atau pengantin ini seperti engkau memberi kebaikan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah al-Kubra. Pak, saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad, respek ke belakang kisahnya, sebelum diangkat menjadi nabi, ketika beliau di dalam kandungan sudah menjadi yatim Pak. Lahir menjadi 6 tahun sudah menjadi anak yatim. 7 tahun sampai 14 tahun menggembala kambing Pak. Menggembala kambing, kalau bahasa Qurannya angon wedus itu Pak.
Setelah itu menjadi penjual Pak, mengambil fee yang namanya sodakar, yang namanya Siti Khadijah. Nikah dengan Siti Khadijah, kaya raya. Timbullah masalah keluarganya, dicaci, dimaki, dilempari dengan tai unta, tai binatang, bahkan diancam mau dibunuh, diusir dari kampungnya. Tapi namun demikian, endingnya, hasil akhirnya Rasulullah bersama dengan Siti Khadijah, sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarganya tenang, keluarganya baik, keluarganya penuh cinta kasih dan sayang. Dari sekelumit doa Al-Kisah 3 ini, kita bisa simpulkan ayahanda bunda. Apa yang perlu kita simpulkan? Kalaulah Nabi, kalaulah manusia maksum, manusia yang dijamin surga oleh Allah, masih diuji oleh Allah Pak dalam keluarganya, apalagi kita yang surga nunut rokok atur. Surganya belum tentu, nerakanya sudah pasti. Nah ini Pak, kadang diuji dengan harga sawit dari 3.000, 1.500, sudah nggak mau zakat fitrah kita Pak. Ada di kampung saya, aduh bagaimana ini Ustaz, 3.000 kemarin bisalah zakat fitrah, bisalah zakat mah, bisalah anak yatim, ini 1.500 kayak ambil apa gimana? Saya bikin kira gitu Pak. Saya bulung atas ya Pak ya. Nah, saya bulung atas 1.800. Masih mending Pak daripada 200. Semuanya ada masalah. Ya Pak, belum lagi masalah istri kita. Pak, kalau zaman sekarang, maaf ya, jangan dengar yang di belakang ya. Ibu-ibu zaman now ini alah luar biasa. Tanya sama Pak Jangkep tuh, pengalaman betul Pak Jangkep tuh. Kalau zaman sekarang ibu-ibu ini kalau ada hepeng Pak, ada ngepeng abang sayang, nah ada ngepeng abang. Itu pengalaman pribadi Bapak itulah. Zaman sekarang kayak gitu tuh Pak. Ada masalah kurang belanja, keluarganya salah kaprah. Ada gara-gara HP, apa namanya Pak? Pelakor, pebinor. Kalau pebinor itu apa? Perebut bini orang. Kalau pelakor, perebut laki orang. Di kampung saya Pak, di RT 16 Raya dan Aliantan ini nggak ada. Maksudnya nggak ada budanya Pak. Mungkin lebih parah mungkin nih. Ini Pak RT ini ngomongnya pas, kan pengalaman Pak. Nah, semuanya pasti ada masalah. Lalu bagaimana caranya mengatasi masalah tanpa masalah? Biasanya saya kalau ceramah ini ada pengantinnya ini. Pengantin barunya duduk di atas gitu kan. Ini pengantin baru calon lagi Pak. Baru calon ya Pak ya. Biasanya gitu ada biasanya. Wali Matengores biasanya gitu. Tapi ini saya ceramah ini pengantin baru juga ini Pak RT. Maksudnya baru 30 tahun, baru 20 tahun ya Pak ya. Nah baru juga ya Pak ya. Itu ya. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah tanpa masalah di dalam keluarga kita? Bukan menggurui tuan-tuan yang hadir dan menggurui tuan-tuan guru saya. Yang pertama kata Rasulullah adalah aksyiru doa. Perbanyaklah doa. Doa itu bisa merubah segala-galanya Pak. Ad-doa ruhul ibadah. Hari ini kita diundang oleh Mas Fian sekeluarga apa? Hajat beliau apa Pak? Doa tasyakuran. Doa selamat. Besok hari Sabtu ya Mas ya. Kalau hari ini sekarang gratis Pak, hari Sabtu besok ikut tunggu boleh Pak ya. Itu doa tasyakuran Pak. Mohon doa restu, mohon doa restu Pak. Jangankan nikah, lahir anak kambing kita saja kata orang Jawa diberkahi Pak, diberkahi. Minta doa selamat agar selamat. Ini Pak, makanya jangan berhenti kita yang sudah bekerja lama, apalagi pengantin baru. Pesan saya, perbanyaklah doa. Kalau nasib tidak akan berubah kecuali diri kita yang berubah. Tapi kalau takdir tidak ada yang bisa merubah. Takdirku elek ya elek, takdirku hitam ya hitam. Tapi ada takdir yang bisa dirubah dengan doa. Ada takdir yang bisa dirubah dengan doa. Maka jangan bosen-bosen Pak meminta kepada Allah. Kalau ada keluarga kita yang kurang ekonominya, yang lagi ada masalah dengan keluarga, masuk pihak ketiga, minta sama Allah. Jangan curhat di FB, jangan curhat di media sosial Pak. Minta kepada Allah. Curhatkan kepada Allah, jangan curhat kepada orang lain. Curhat kepada orang lain paling-paling hanya sekedar ngasih solusi, rasa no, paling-paling kayak gitu. Syukur we, mati ya, mudiar we. Kan ya, betul Pak ya. Tapi kalau kita curhat kepada Allah ada solusinya. Maka perbanyaklah doa aksyiru doa. Perbanyak doa. Yang kedua, Bapak Ibu, saudaraku rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengatasi masalah tanpa masalah di dalam mengarungi keluarga ini adalah apa? Niatkan selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Besok pagi nikah. Ayahanda sudah tidak ada, sudah meninggal. Maka
wali nasabnya itu jatuh kepada abangnya. Ini saya jelaskan di sini, jangan tersinggung. Kalau masih ada abangnya, masih ada adiknya, masuk mah yang paling berhak. Enggak pamannya, enggak pakdenya, enggak waknya. Saya luruskan di sini. Karena nasab yang paling pertama setelah ayahnya adalah abang kandungnya. Abang kandungnya enggak ada, contoh Mas Fian ini mati contoh, tapi cik urip ya kan. Maka adik Mas Fian. Abang adiknya sudah enggak ada dari Mbak Puspa Dewi Anjar ini, maka barulah timbul ke kakeknya, opungnya, mbah kakungnya. Kalau kakeknya sudah tidak ada, pak D-nya, uaknya atau pamannya. Begitu. Ini silsilahnya. Dari Marta Rumbo bapaknya, dari silsilah bapaknya. Ya. Kalau paman dari ibu, nggak bisa. Harus dari laki-laki. Ini saya luruskan. Maka besok Mas Fian harus siap. Udah siap, udah kami catat di kantor gua. Mas Fian adalah wali nasab. Tolong sampaikan kepada saudara-saudara, nih, wali nasabnya seperti ini. Kami juga sampaikan gitu. Maka langkah pertama Mas Fian besok selaku nasab kandungnya, ikhlas dulu Mas. Nanti besok, wahai adikku Puspa Dewi Anjar, sudahkah engkau rela aku nikahkan engkau dengan Dimas Muhazir Dewi Cahyo? Mau bang? Nah, contohnya begitu ya. Iya bang, begitu. Baru dinikahkan, ikhlas lillahi ta'ala. Ingat Pak, segala sesuatu itu dimulai daripada hulunya. Kalau hulunya nanti jernih, sampai ke ulak, kata orang kampung, sampai ke hilir, sampai ke muara, sampai ke samudra, tetap akan jernih. Kalau diawali ikhlas, insya Allah akan barokah, akan sakinah, mawaddah, warahmah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan umroh dan haji, bukan infak sedekah saja. Nikah pun termasuk ibadah. Sampai nanti pulang membawa berkat ini juga ibadah. Cuman beda. Kalau bapak satu, kalau ustadz biasanya ya begitulah. Itu. Ini tak bedanya ustadz dengan jamaah. Kan gitu ya Pak ya. Itu. Ikhlas lillahi ta'ala. Segala sesuatu kalau ikhlas nanti ringan. Nih. Satu kunci kemarin udah kami sampaikan kepada Mas Fian di kantor. Menuju gerakan sampai nikahkan adik sampean. Pertama ambil air wudu, istighfar perbanyak, sholat sunnah wudu, setelah itu sampean harus ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum ikhlas bisa jadi 17 kali. Makanya banyak di kantor kami survei membuktikan seorang bapak menikahkan anaknya itu sampai berbelas-belas kali, Pak. Bahkan puluhan kali. Soalnya apa? Wahai fulan bin fulan, aku nikahkan engkau dengan putri kandungku dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat tunai. Sah, kata Mbah Haji sama Mbah Imamnya. Ya. Tetapi kenapa kok terbalik-balik? Pada konsep ini sudah 10 hari kami kasih dari kantor. Masa begini nikahnya? Wahai fulan bin fulan, iya Pak, aku nikahi engkau. Aku nikahi engkau. Masa bapak harus nikahi mantune? Lanang nikah karo lanang, jeruk no dadine. Kenapa demikian? Hatinya belum ikhlas. Urung legowo bahasa Jawa. Oleh sebab itu, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengganti Bapak, Mas Fian harus ikhlas lillahi ta'ala. Dia pilihan adik kita. Kita doakan sakinah mawaddah rahmah. Amin ya rabbal. Yang terakhir Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang perlu untuk mengatasi masalah tanpa masalah dari 3 doa tadi adalah istiqomah. Istiqomahnya yang penting. Kenapa orang lain dulu daripada kita di simpang Desa 5 ini belum berhasil, pindah sana, pindah sini, akhirnya jual sana, jual sini, balik lagi ke RT 16. Sementara kita netep aja di sini, akhirnya mapan ekonomi. Ada yang nggak kayak gitu Pak? Mencok rono, mencok ini, pindah sana, ke Jambi, kembalilah maksudnya. Kembalilah ke sana kemari. Enggak ada di sana, sana jual, balik lagi, tak tahunya di sini akhirnya numpang. Ada nggak yang kayak gitu tuh? Enggak istiqomah. Enggak istiqomah. Begitu juga dengan keluarga, Pak. Kenapa ya keluarga si Fulan itu bentar bisa beli Honda, bisa beli mobil, bisa umroh, bisa haji. Anaknya soleha solehah, istrinya margatillah, suaminya uswatun hasanah, hidupnya berkah, rezekinya berkah melimpah, matinya husnul khotimah. Istiqomah, Pak. Karena istiqomah pasti nanti di badai, Pak. Pasti ada badai. Makanya saya kalau penataran P4 di kantor, penataran catin calon pengantin di kantor, saya ngomongnya pahit-pahit. Sekarang kalian
Ngomongnya, andai ada aku jadi ratu bang, aku jadi rajanya. Andai aku jadi Romi, aku jadi Julinya bang. Kalau aku jadi Madinah bang, aku jadi kundangnya yang ngentuk ya awak membimbingi katanya. Sekarang boleh berandai-andai, berpantun-pantun, berpuisi, bersyair. Tapi kalau udah punya anak 2, punya anak 3, tengoklah sampai sekarang. Yuk, bagaimana prakteknya? Pasti dirundung masalah, pasti dirundung masalah. Jangankan kita, Nabi Adam udah selain surga dikeluarin, Nabi Yusuf masukkan ke dalam sumur, dimasukkan dalam penjara. Rasulullah manusia yang tidak masuk surga dicampakkan kok, diusir, mau dibunuh, dihina, dicaci. Tapi endingnya hasil akhirnya sakinah. Oleh sebab itu apa? Perlu istiqomah. Uang mau ngomong apa terserah. Awak enggak mangan awakmu kok. Orang jaluk karakmu begitu ya. Lele bodoh begitu pak. Ini ngapain kita tanggapi omongan orang? Ini kebanyakan retaknya rumah tangga kita. Salah satu hancurnya rumah tangga kita kenapa? Masuk pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Orang yang ingin menghancurkan diri kita. Maka kita harus istiqomah. Dalam sehari semalam kita berapa kali kita minta kepada Allah istiqomah? 17 kali pak. Senggaji sholat. Subuh 2 kali. Zuhur 4 kali. Asar 4 kali. Maghrib 3 kali. Isya tadi sama Mbak Ima 4 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan yang Engkau ridhoi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang Engkau murkai. Pak, mentang-mentang udah dapat berkat, diam-diam aja Bapak ini. Udah sampai di sini aja Pak ya. 3 poin inilah oleh bekal untuk calon pengantin kita malam hari ini, juga bekal kepada kita, juga kepada diri saya. Bukan menggurui tuan-tuan yang hadir atau tuan-tuan guru, tidak. Dari doa dan kisah yang 3 Nabi Adam, Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad ini bisa kita simpulkan, senantiasa mari kita ikhlaskan karena Allah SWT. Bapak pulang nanti bawa bontot, assalamualaikum sampai 3 kali. Enggak juga dibuka-buka pintu, main HP Pak di luar, udah main HP di konten, enggak juga apa-apa. Dibuka juga lagi, tengok jendelanya, rupanya istri kita udah mati. Apa kata bapak? Bapak pastikan innalillah, alhamdulillah kata bapak. Kenapa? Mak lampirnya udah mati, cari ganti lagi. Ikhlas Pak. Dan yang kedua, ya Pak, perbanyak doa, karena doa bisa merubah segala-galanya. Dan yang terakhir adalah perlunya istiqomah. Perlu istiqomah. Ya Pak, ya, di dalam mengarungi rumah tangga itu tentu kita mengharapkan keberhasilan, kesuksesan. Ekonomi, ingin punya mobil, ingin rumah tingkat, ingin punya ladang, penghasilan luar, semuanya. Masalah agama, pengen kita sholat 5 waktu terjamin, pengen umroh, pengen infak dan haji, pengen zakat mal, zakat fitrah, ini semuanya kita lakukan. Maka kunciannya adalah istiqomah. Ketika orang lain tidak melakukan, kita melakukan. Ketika orang lain tidak mengerjakan, kita mengerjakan. Itu yang namanya istiqomah. Ya Pak ya, mudah-mudahan 3 hal ini bisa menjadi bekal untuk calon pengantin, juga khususnya pada pribadi saya dan juga pada kita hadir. Amin ya rabbal alamin. Mari kita istighfar bersama-sama, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Terakhir, ayah dan bunda, saudara-saudaraku undangan sekalian, Allah Subhanahu wa taala, masih suasana dalam Syawal. Dalam hal ini saya pribadi di Suroso, di dalam RT 16 Muharaya, RT 16 Aliantan ini, bapak-bapak, saya ketika masuk di perwiridan, di khutbah-khutbah Jumat ataupun khutbah Idul Fitri Adha, baik di dalam majelis maupun di luar majelis, saya anggap ini kampung saya yang kedua. Maka sedikit saya berbeda kalau khutbah, kalaupun saya mengaji, kalaupun saya ceramah di RT 16 kanan kiri ini,
Tentu namun demikian banyak perkataan perbuatan saya yang kurang pada tempatnya. Oleh sebab itu di hari baik di bulan Syawal ini, saya manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maaf Bapak Ibu, maaf. Begitu juga kalau ada kesalahan Bapak Ibu sudah jawab, saya maafkan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila mubarak. Akrakallahu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.